Kita ke India, namun sebelumnya kita mengingatkan perkataan pejabat tinggi yang mengatakan hutang Indonesia, hutang kita aman jika dibandingkan dengan PDB negara kita. Maka ada pertanyaan berbasis ilmu MMT bahwa kenapa hutang asing dibanding PDB atau produk domestik bruto, atau dalam bahasa umumnya adalah jumlah nilai barang atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Maka karena hutangnya hutang luar negeri, maka seharusnya lebih tepat hutang asing atau foreign debt itu dibandingkan dengan ekspor negara tersebut. Dimana kalau dibandingkan dengan ekspor, maka hutang yang dipinjam ternyata tidak menghasilkan mata uang asing, setidaknya dolar dalam hal ini, dan itu buruk kayaknya. Inilah yang menyebabkan hutang itu berbahaya. Tapi kita semua paham, demi terlihat pintar dan benar, maka harus dibandingkan dengan yang terlihat aman. Bandingkanlah hutang dengan jumlah PDB. Nanti kalau ada yang melihat dari sisi yang lain, walau hal itu benar namun merugikan pencitraan, tenang, sudah punya banyak buzzer yang melindungi setiap kebijakan dengan narasi. Kalau perlu, serang karakter orang yang berbeda tadi. Saat ini sudah gampang menjelekkan orang-orang yang berbeda karena sudah diciptakan citra negatif atas mereka yang berbeda tersebut. Jadi gampang buat emosi masyarakat. Pokoknya siapa yang beda dengan keputusan pejabat adalah kadrun. Disudutkan begitu, kelar sudah. Ke India kita sekarang. Setelah Indonesia jadi presidensi G20 tahun kemarin, maka tahun ini India jadi presidensinya. Ingat ya, presiden G20 bukan pemimpin G20 seperti yang dicitrakan waktu Indonesia jadi penyelenggara pertemuan tahunan. Istilah presidensi G20 adalah mereka yang jadi tuan rumah acara pertemuan, jadi namanya presidensi, dan mengarahkan acara dalam 1 tahun itu mau apa dan kemana. India saat ini mengusulkan tentang payment system dan teknologi payment system tersebut, di mana India mengusulkan menggunakan rupiah untuk transaksi. Sebuah langkah pintar dari India. Tentunya hal ini, dan kalau ini bisa terjadi, maka sudah dekat dolar itu ditantang di mana-mana dan akan jatuh nilai dolar itu kalau terus digempur. Seperti begini, secara cara pembayaran atau payment system India sudah maju jauh. Bahkan siap mengalahkan Swift code-nya dolar, seperti halnya yuan yang punya lebih dari 40 negara yang sudah bisa melakukan Swift-nya yuan. Swift atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication adalah format standar untuk kode pengidentifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi bank dan lembaga keuangan secara global. Kode ini menunjukkan siapa dan dari mana lembaga bank tersebut berada dalam kode bank internasional untuk lalu lalangnya dolar. Yuan punya Swift code juga. Karena itu ketika rubel Rusia diembargo, dolar milik Rusia disanksi, maka Swift Yuan bisa dilewati oleh Rusia. Dan sekarang rupiah India dan payment system India atau Swift India dibuat. Unified Payment Interface atau disingkat UPI atau UPI. Inilah Swift-nya ala India untuk digital rupiah. Strategi ini menjadikan dolar terancam melalui dedolarisasi perdagangan dunia, di mana saat ini Bank Sentral India sudah menyetujui 18 negara menggunakan UPI payment system tersebut, termasuk Rusia dan Sri Lanka. Salah duanya yang menggunakan Special Rupee Vostro Account, semacam virtual akunnya di UPI. Transaksi ini memudahkan rupiah dipakai di 18 negara tersebut. Hanya pindah buku pada Vostro akun masing-masing di setiap transaksi. Kalau dulu pakai Swift dolar, maka rupiah trading dengan baht Thailand, transfer transaksinya harus pakai dolar karena nggak punya jalur payment settlement antara dua negara tersebut. Kalau UPI itu anggap saja masing-masing negara transaksi pakai rupiah tapi di GoPay. Nah, India Payment Settlement UPI itu ibarat GoPay-nya yang bisa dipakai cross border atau lintas negara di banyak negara. Siapa yang sudah punya akun dengan UPI selain yang sudah disebut yaitu Rusia dan Sri Lanka? Singapura, Botswana, Guyana, Kenya, Malaysia, Israel, Fiji, Myanmar, New Zealand, Oman, Tanzania, Inggris, dan beberapa negara lainnya karena tergantung akan impor barang dengan India. Maka mereka membuka akun di sana. Dengan adanya UPI ini, maka seperti halnya yuan bisa jadi reserve currency banyak negara atau jadi cadangan devisa banyak negara. Bukan hanya dolar ke depan yang jadi cadangan negara. Inilah mengapa kita mengatakan bahwa India is the next Tiongkok. Karena langkah bernegaranya sangat strategis. Bayangkan kalau kita punya nyali dan keberanian membuat rupiah payment settlement, di mana kita ada 21 komoditi unggulan Indonesia, bayarnya, belinya dari Indonesia, komoditi seperti nikel, batu bara, pakai rupiah. Wih, pasti demand terhadap rupiah naik, rupiah menguat dan berdaulat karena jadi devisa banyak negara. Lupa gua, kita punya utang dolar ya, kita perlu dolar, makanya impor barang Indonesia belinya harus pakai dolar karena dolarnya dibutuhkan buat nyicil utang. Lupa gua, ampun dah, tapi aman kok, utang kita aman. Aman dari mana? Gua ngomong sambil garu-garu kepala nih yang nggak gatel. Peace.